Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para siswa-siswaku yang berada di seantero dunia ya. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang spermatogenesis dan oogenesis. Ya, untuk standar kompetisinya, untuk yang pertama, setelah mempelajari spermatogenesis dan oogenesis, siswa mampu menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Dan kemudian untuk yang keterampilannya, siswa mampu menyajikan hasil penulisan informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Baik, kita ke spermatogenesis terlebih dahulu. Ya, definisinya ini adalah proses pembentukan sperma di dalam tubulus seminiferus yang terdapat pada testis. Tubulus seminiferus sendiri ini adalah saluran yang panjang yang berkelak-kelok ya, tempat pembentukan sperma. Nah, untuk letaknya lebih jelas lagi untuk tubulus seminiferus ya, itu bisa kita temukan di testis, organ alat kelamin pada pria. Nah, itu yang saya tunjuk ya. Ya, untuk letak tubulus seminiferus, ya, kita perhatikan. Nah, ya, untuk letak tubulus seminiferus ini tadi sudah dikatakan berada di dalam testis, ya, organ alat kelamin pada pria, ya, alat kelamin jantan. Jadi dimulai dari spermatogonium yang merupakan sel induk dari spermatozoa yang mengalami pembelahan secara mitosis menjadi spermatosit primer, ya, kemudian spermatosit sekunder, primer, kemudian nanti akan membelah secara meiosis pertama dan kedua, dan pada akhirnya nanti akan membentuk spermatid dan akhirnya menjadi spermatozoa. Ya, bagan-bagannya akan kita lihat lebih jelas di slide berikutnya. Ya, proses pembentukan sperma. Ya, proses pembentukan sperma pada saluran tersebut terjadi secara bertahap. Diawali dari sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N. Selanjutnya sel spermatogonium mengalami pembelahan secara mitosis maupun meiosis dengan mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk sel sperma. Oke, tahapannya. Ya, selanjutnya untuk tahapan spermatogenesis tadi sudah disebutkan bahwa dimulai dari sel induk spermatozoa yang bernama spermatogonium yang bersifat diploid yang mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer yang selnya masih bersifat diploid, kemudian mengalami proses pembelahan meiosis pertama dan hasilnya adalah dua buah sel yang bernama spermatosit sekunder dan selnya bersifat haploid. Kemudian spermatosit sekunder ini mengalami pembelahan secara meiosis kedua dan hasilnya adalah spermatid, selnya sudah bersifat haploid. Dan kemudian nanti spermatid ini berdiferensiasi menjadi sel sperma yang memiliki ekor. Oke, berikutnya oogenesis. Oogenesis ini adalah merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum, dan terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Oogenesis ini dimulai sebelum anak perempuan lahir. Anak perempuan sudah memiliki bakal sel ovum atau sel primordial ya sebanyak 200.000 hingga 2 juta. Namun hanya sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan puber dan hanya 400 yang akan matang atau berkembang sempurna. Oke, tahapan
Oogenesis. Oogenesis dimulai saat seorang perempuan berada dalam kandungan. Sel primordial akan membelah secara mitosis membentuk oogonium atau sel induk sel telur yang bersifat diploid. Selanjutnya akan terjadi pembelahan secara bertahap baik pembelahan mitosis maupun meiosis. Pada akhir peristiwa oogenesis dari satu sel induk telur oogonium akan menghasilkan 4 sel ovum ya. Oke, bagian oogenesis bisa dilihat bahwa oogenesis terjadi di dalam ovarium, alat kelamin betina atau wanita ya. Oke, dimulai dari sel induk dari ovum yang bernama oogonium yang selnya bersifat diploid, kemudian mengalami mitosis menjadi oosit primer, dan oosit primer ini nanti akan mengalami pembelahan secara meiosis pertama dan hasilnya adalah oosit sekunder, dan nanti juga selain oosit sekunder akan dihasilkan juga badan polar ya. Kemudian nanti oosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis kedua dan hasilnya nanti adalah ootid ya, dan juga badan kutub juga. Nah, di sini nanti akan kita lihat akan dibentuk 1 ovum dan 3 badan polar. Ya, demikian penjelasan saya tentang spermatogenesis dan oogenesis. Untuk para siswa yang belum jelas bisa bertanya kembali di WA group ya. Oke, see you later. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.